pembahasan kita berikutnya ialah bentuk Bollinger Band. Seperti kita ketahui bahwa pembahasan kita mengenai trending dan flat, kondisi pergerakan harga itu kan hanya ada dua, trending dan flat. Kalau flat seperti di sini, trending seperti di sini, trending up. Lalu bagaimana dengan bentuk Bollinger Band-nya? Saya perlihatkan gambar di sini. Saya tambahkan SD3. Kenapa SD3? Sebenarnya ini hanya untuk memudahkan kita melihat saja. Artinya yang kita gunakan sebenarnya menentukan kondisi normal dan abnormal itu ialah SD1-nya saja sebenarnya. Ini hanya untuk mempermudah penglihatannya saja. Jadi, kita perhatikan bahwa bentuk Bollinger Band itu ada yang flat, artinya bentuk upper dan lowernya yang saya gunakan SD3 ya, cenderung datar-datar saja. Lalu ada yang mengembang seperti di sini, lalu mulai menguncup, dan di sini mengembang lagi, lalu mulai menutup lagi atau menguncup lagi. Jadi kondisinya ada tiga, yaitu kondisi bentuk Bollinger Band-nya datar, mengembang, mengerucut. Lalu apa artinya dari bentuk-bentuk Bollinger Band ini? Untuk Bollinger Band berbentuk datar, artinya bahwa upper lowernya ini cenderung dalam kondisi flat. Artinya berdasarkan acuan seperti ini, saya gunakan acuan weekly, bahwa kondisi weekly di saat ini adalah datar-datar saja, flat. Lalu untuk kondisi pada saat trending, Bollinger Band-nya ada yang berbentuk mengembang, ada yang mengerucut. Mengembang dalam artinya bahwa terjadi penguatan harga dari kondisi sebelumnya, yaitu kondisi flat. Lalu menguncup artinya terjadi pelemahan harga. Setelah kita mengetahui kondisi flat dengan kondisi trending dengan melihat bentuk Bollinger Band-nya, maka bagaimana kita memanfaatkan kondisi trending ini? Saya tandain dulu. Sesuai pembahasan kita bahwa kondisi trending di sini, trending up dengan kondisi penguatan harga. Hal ini diketahui dengan melihat bentuk Bollinger yang mengembang. Lalu bagaimana cara kita entry? Tentu saja masih sesuai rule, yaitu buy di lower, sell di upper. Untuk itu kita harus pasang acuan yang flat, yaitu dalam hal ini kita pasang acuan daily. Setelah tadi kita memasang acuan daily yang dari Bollinger Band yang acuan weekly yang mengembang, maka sekarang kita hanya akan OP di lower acuan daily, yaitu kita hanya akan buy di lower acuan daily pada saat harga memantul dari lower daily. Saya lihat dari time frame lebih kecil. Nah, pada saat harga di sekitar lower daily ini, kita bisa memasang acuan lebih kecil dari daily untuk memastikan bahwa harga itu memantul. Di sini saya coba pasang acuan 8 jam. Nah, jadi kita hanya akan buy di lower daily, yaitu di sini dan di sini. Sebenarnya untuk lebih jelasnya harus kita ke acuan ke time frame yang lebih kecil untuk melihat lebih detail. Tapi untuk sementara kita anggap dulu bahwa kita hanya akan buy jika harga memantul dari lower daily. Jadi jika kita menyusun SOP-nya tadi dengan arah up
weekly dengan Bollinger Band mengembang, maka kita hanya akan buy di lower daily dengan trigger atau pada saat acuan kecilnya yaitu SMA 8H up. Ini hanya untuk acuan weekly. Kita bisa susun dengan acuan yang lain seperti monthly, maka kita hanya akan buy di lower weekly pada saat SMA daily up. Demikian juga untuk yang daily. Dan di 8H kita hanya akan buy di lower 4H pada saat SMA 1H up. Sebenarnya untuk masalah trigger ini itu nanti kita akan bahas lebih detail lagi pada saat pembahasan mengenai acuan yang flat. Tapi untuk sementara kita terima dulu saja. Jadi artinya trigger ini tidak harus kaku seperti ini. Yang paling penting dari ini ialah kita harus tahu arah dulu dan acuan yang kita gunakan. Demikian penjelasan untuk acuan kondisi trending dengan Bollinger Band mengembang. Hal yang sama dapat kita gunakan juga untuk acuan yang dalam kondisi trending down dengan BB yang mengembang juga. Nanti kita lanjutkan kembali untuk BB yang mengucup.